Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu gunung berapi paling aktif dan bersejarah di Indonesia. Sebuah raksasa yang tidur di antara 3 kabupaten di Jawa Timur. Kediri, Blitar, dan Malang. Ya, kita akan menyelami kisah letusan dahsyat Gunung Kelut. Gunung Kelut bukan sekadar pemandangan alam yang indah. Di balik pesonanya, tersimpan kekuatan alam yang luar biasa dan sejarah panjang yang penuh dengan tragedi dan pelajaran berharga. Aktivitasnya yang eksplosif telah membentuk lanskap sekitarnya dan kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Sejak zaman kerajaan kuno, Kelut telah menjadi saksi bisu peradaban di sekitarnya, kadang memberi kesuburan, kadang membawa kehancuran. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas letusan-letusan paling signifikan yang pernah tercatat, memahami dampaknya yang masif, dan melihat bagaimana manusia beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang tak terduga ini. Jadi, siapkan diri kalian, kita akan memulai perjalanan menelusuri jejak amarah Gunung Kelut. Sejarah mencatat bahwa Gunung Kelut telah menunjukkan kekuatannya berkali-kali. Salah satu letusan paling mematikan terjadi lebih dari seabad yang lalu, tepatnya pada tahun ke-1919. Letusan ini begitu dahsyat, hingga merenggut nyawa sekitar 5.000 jiwa. Sebagian besar disebabkan oleh aliran lahar panas yang menerjang desa-desa di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Tragedi ini menjadi pengingat kelam betapa berbahayanya hidup di lereng gunung berapi aktif. Waktu berlalu, namun Kelut tidak pernah benar-benar tertidur. Pada tahun 1951, gunung ini kembali bergejolak. Letusannya menyebabkan hujan abu tebal dan memicu banjir lahar yang meluluh lantakan area pertanian dan pemukiman. Kemudian, pada tahun 1990, letusan kembali terjadi, menewaskan 30 orang dan memaksa puluhan ribu warga untuk mengungsi, meninggalkan harta benda mereka demi keselamatan. Memasuki milenium baru, Kelut kembali menunjukkan aktivitasnya. Pada tahun 2007, letusannya tidak eksplosif, melainkan memunculkan kubah lava baru di tengah kawah, sebuah fenomena yang menarik perhatian para vulkanolog. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Puncaknya adalah letusan besar pada malam hari di bulan Februari tahun 2014. Letusan ini sangat kuat, melontarkan material vulkanik setinggi puluhan kilometer ke atmosfer. Suara gemuruhnya terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan Kelut tidak boleh diremehkan. Dampak dari letusan Gunung Kelut, terutama yang terjadi pada tahun 2014, terasa begitu luas. Bayangkan, abu vulkanik tebal menyelimuti hampir seluruh Pulau Jawa. Kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, bahkan hingga ke Jawa Barat, diselimuti lapisan debu kelabu. Akibatnya, transportasi lumpuh total. 7 bandara besar, termasuk Juanda di Surabaya dan Adi Sucipto di Yogyakarta, terpaksa ditutup selama berhari-hari karena abu vulkanik sangat berbahaya bagi mesin pesawat. Jarak pandang di jalan raya menurun drastis, membuat aktivitas sehari-hari menjadi sangat sulit dan berbahaya. Selain gangguan transportasi, dampak kesehatan juga sangat terasa. Abu vulkanik yang halus seperti debu ini sangat berbahaya jika terhirup, menyebabkan gangguan pernapasan akut, iritasi mata, dan masalah kulit. Pemerintah dan lembaga kesehatan dengan cepat mengimbau masyarakat untuk tetap di dalam rumah dan menggunakan masker saat terpaksa keluar. Klinik dan rumah sakit pun siaga menangani lonjakan pasien dengan keluhan pernapasan. Namun, ancaman terbesar bagi mereka yang tinggal di lereng gunung adalah lahar. Material vulkanik yang menumpuk di puncak dan lereng gunung bercampur dengan air hujan, menciptakan aliran lumpur pekat yang dikenal sebagai lahar dingin. Aliran lahar ini bergerak dengan cepat menuruni sanggai-sanggai yang berhulu di Kelut, menyapu bersih apapun yang dilaluinya, rumah, jembatan, dan lahan pertanian subur yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian mencapai triliunan rupiah. Puluhan ribu orang terpaksa tinggal di pengungsian selama berminggu-minggu,
menunggu kondisi aman untuk kembali ke rumah mereka yang mungkin sudah hancur. Melihat dampak yang begitu dahsyat, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita mengantisipasi bencana seperti ini? Disinilah peran penting mitigasi bencana. Indonesia, yang berada di cincin api Pasifik, telah mengembangkan sistem pemantauan gunung berapi yang cukup canggih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG adalah garda terdepan dalam upaya ini. PVMBG memiliki pos pengamatan gunung api di dekat Kelud yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka terus memantau aktivitas gunung menggunakan berbagai alat canggih. Seismograf digunakan untuk mengukur getaran atau gempa vulkanik. Sekecil apapun, sensor suhu memantau perubahan temperatur di kawah. Sementara alat analisis gas mengukur konsentrasi gas berbahaya, seperti sulfur dioksida. Semua data ini dianalisis secara real-time untuk mendeteksi tanda peningkatan aktivitas vulkanik. Berdasarkan data tersebut, PVMBG akan menetapkan status aktivitas gunung berapi dalam 4 level normal: waspada, siaga, dan awas. Setiap peningkatan status akan segera diinformasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Ini adalah sistem peringatan dini yang krusial. Ketika status dinaikkan menjadi siaga atau awas, pemerintah daerah, dibantu oleh BNPB, TNI, dan Polri, akan segera melaksanakan proses evakuasi. Warga yang tinggal di dalam radius bahaya yang telah ditentukan akan dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Simulasi evakuasi dan sosialisasi rutin juga dilakukan agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat tanda bahaya berbunyi. Upaya inilah yang secara signifikan mengurangi jumlah korban jiwa pada letusan 2014 dibandingkan dengan letisan-letisan di masa lalu. Ada beberapa fakta menarik tentang Gunung Kelud yang membuatnya unik. Salah satunya adalah keberadaan danau kawah yang sering kali berubah bentuk, bahkan hilang, akibat letusan. Sebelum letusan 2007, kawah Kelud dihiasi oleh sebuah danau berwarna hijau toska yang indah. Namun, letusan tahun 2007 justru memunculkan kubah lava raksasa dari dasar danau, yang kemudian dijuluki sebagai Anak Kelud. Kubah ini terus tumbuh hingga danau kawah tersebut hampir sepenuhnya kering. Kemudian, letusan dahsyat tahun 2014 menghancurkan total kubah lava tersebut dan kembali membentuk kawah yang dalam. Kini, kawah tersebut perlahan mulai terisi air hujan lagi, membentuk danau kawah baru. Perubahan dramatis ini menunjukkan betapa dinamisnya proses vulkanik di Kelud. Selain itu, tipe letusan Kelud umumnya adalah letusan eksplosif atau freatomagmatik. Ini terjadi karena adanya interaksi antara magma panas dengan air danau kawah. Pertemuan ini menghasilkan ledakan uap bertekanan sangat tinggi yang mampu melontarkan material vulkanik dengan kekuatan luar biasa, menciptakan kolom erupsi yang menjulang tinggi dan awan panas yang mematikan. Tipe letusan inilah yang membuat Kelud sangat berbahaya. Berbeda dengan gunung berapi lain yang letusannya cenderung bersifat efusif atau hanya berupa aliran lava yang lambat. Dari sejarah panjang letusan Gunung Kelud, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, alam memiliki kekuatannya sendiri yang harus kita hormati. Hidup di wilayah cincin api seperti Indonesia berarti kita harus selalu siap siaga menghadapi potensi bencana alam. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran vital dalam menyelamatkan nyawa. Sistem pemantauan dan peringatan dini yang terus dikembangkan telah terbukti efektif mengurangi risiko korban jiwa. Ketiga, dan yang terpenting, adalah kekuatan gotong royong dan solidaritas masyarakat Indonesia. Setiap kali Kelud murka, kita melihat bagaimana masyarakat dari berbagai daerah bahu-membahu memberikan bantuan, mulai dari donasi, makanan, pakaian, hingga menjadi relawan di lokasi pengungsian. Semangat kebersamaan inilah yang membantu para korban untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Bencana boleh menghancurkan materi, tetapi tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat kemanusiaan kita. Kisah Gunung Kelud adalah pengingat abadi tentang kerapuhan kita di hadapan alam, sekaligus bukti ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa menambah wawasan dan kesadaran kita semua
tentang pentingnya mitigasi bencana. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan, yang paling penting, subscribe kanal kami dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.